Hadirin para mustami'in rahimakumullah. Ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Yang Mulia Hadratus Syekh Hadratul Karim Profesor Kiai Haji Sukron Makmun. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, serta beliau Ketua Umum Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Maka kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidah yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, juga seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, wabil khusus tentunya kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukarram Kiai Haji. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahmi antar alumni pondok pesantren. Itu suatu hal yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, sabda Rasulullah, yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka di antara perintah Rasulullah, falyasil rahimahu, maka adakan silaturahmi di antara kita semua ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi pada siang hari ini sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah, mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan dengan silaturahmi pada siang hari ini ya Allah,
mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, agama Islam ini merupakan agama Allah yang dibangun semenjak Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau saudara ditanya siapa yang membangun Islam, jawaban yang benar, Islam ini dibangun oleh 25 Rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad yang membangun Islam ini, 25 Rasul. Mulai Nabi Adam alaihissalam membangun Islam, dilanjutkan oleh nabi-nabi sesudahnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sebagai terakhir finishing, penyempurna bangunan ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah datang menyempurnakan, menyelesaikan bangunan yang sudah dibangun semenjak Nabi Adam. Prinsipnya semua nabi, seperti tadi dipidatokan oleh Kiai Zain Haji, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini fondasinya sama. Semuanya datang Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini merupakan fondasi. 25 Rasul itu seruannya sama, satu, seruan tauhid. Datang Nabi Nuh, seruannya sama, mengajak umatnya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, jangan mensekutukan Allah. Tidak sujud kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Pun begitu datang Nabi Musa, Nabi Isa, seruannya satu, ngajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang akan menyelesaikan dan menyempurnakan bangunan Allah. Seruannya tidak berbeda. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Bukan sujud kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini landasan utamanya. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad, semua kitab dihapus, diangkat oleh Allah, sudah tidak ada di permukaan bumi ini. Adapun yang ada sekarang kitab Taurat, itu tulisan manusia-manusia sesudahnya. Kitab Injil yang 5 macam itu semuanya ditulis oleh manusia. Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Lukas
Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Satu lagu Injil yang tidak diakui oleh gereja namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil yang terakhir tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Sehingga kalau orang baca Injil di Prancis tidak sama dengan orang baca Injil di Indonesia. Orang baca Injil di Jepang tidak sama dengan orang baca Injil di India. Lain dengan Muslim. Orang mukmin baca Quran di Amerika sama dengan yang baca Quran di Pakong. Yasin wal Quranil Hakim. Alif Lam Mim. Orang Cina baca Quran sama dengan orang Indonesia baca Quran. Orang Arab baca Quran sama dengan orang Mesir baca Quran. Orang Mesir baca Quran sama dengan orang Madura baca Quran. Satu firman Allah asli. Yang lain menurut Al-Quran sudah dirubah, ditulis masing-masing. Nah, agama Allah yang terakhir sempurna, yang membicarakan segala persoal hidup. Al-Quran yang sebagai mukjizat, isinya sempurna. Mulai daripada mengajarkan iman, supaya beriman kepada Allah, jangan syirik. Apa arti syirik itu? Syirik itu artinya meletakkan sesuatu, disamakan atau disejajarkan dengan Allah. Itu syirik. Misalnya patung diletakkan, disembah, disejajarkan dengan Allah, syirik. Pohon dipuja, disejajarkan dengan Allah, itu syirik. Manusia diletakkan, disamakan, disejajarkan, sekedudukan dengan Allah, itu namanya syirik. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid. Tidak ada yang menyerupai oleh Allah. Sebab semua alam itu diciptakan oleh Allah. Pasti yang membuat tidak sama yang dibuat. Akal sehat. Mana ada yang membuat sama dengan yang dibuat? Kalau yang dibuat sama dengan yang membuat, mana yang membuat, mana yang dibuat kalau sama? Tukang jahit pasti tidak sama dengan celana. Tukang kursi pasti tidak sama dengan kursi. Yang membuat pasti tidak sama dengan yang dibuat. Maka Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadis. Allah pasti berbeda dengan apa yang ada ini, karena apa yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditanamkan oleh para nabi, para rasul. Nabi datang sampai menanamkan tauhid. Islam datang untuk mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Mulai dari rumah tangga diatur oleh Islam begitu bagus. Siapa laki-laki dan siapa perempuan yang boleh satu bantal. Diadakan undang-undang dan peraturan oleh Allah dengan hukum perkawinan, dengan akad nikah yang sah, dengan saksi, dengan pengantin berdua, dengan wali yang menikahkan. Alangkah indahnya Islam ini. Kemudian rumah tangga diatur. Tidak ada agama di dunia yang mengatur rumah mulai kamar depan sampai kamar paling belakang yang namanya toilet atau WC. Dari kamar depan diatur bagaimana jadi tamu,
dan bagaimana menjadi tuan rumah itu diatur oleh Islam. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, ini aturan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, ini aturan tuan rumah. Subhanallah, kamar depan ada tata tertibnya, kamar tidurnya ada tata tertibnya. Kalau mau tidur paling tidak Bismikallahumma ahya wa amut. Syukur kalau masih bisa baca ayat kursi, syukur masih bisa baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas. Syukur minimal Bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur diatur oleh Islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mana ada agama tunjukkan kepada syukran makmun yang sempurna mengatur kehidupan manusia. Kamar makannya diatur oleh Islam. Bagaimana makan yang baik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Dikunyahlah makanan itu sehancur-hancurnya, sampai lebih hancur daripada bubur, sehingga perutmu nanti sehat, tidak ada sakit emah, karena jadi jaga perut itu. Rasulullah bersabda, nahnu qaumun la na'kul hatta najub wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang, untuk menjaga beban perut supaya selalu sehat. Subhanallah, Islam. Dapurnya diatur oleh Islam. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maka ibu-ibu kalau mencuci beras, tanya sama berasnya, dari mana kau datang? Dari mana kau datang beras? Hasil ngerampok, hasil tipu orang, hasil korupsi, hasil sogok menyogok, hasil suap menyuap, haram. Islam mengatur. Tolong jangan tepuk tangan, saya tersinggung. Saya ini kiai, bukan pemain sepak bola. Kalau saya ditepukin tangan, saya tersinggung. Apa bedanya pemain sepak bola dengan kiai? Kalau saudara misalnya mau tepuk tangan, tolong ganti tepuk tangannya dengan Allahu Akbar. Ganti tepuk tangannya dengan Subhanallah. Ganti tepuk tangannya Astaghfirullah, sesuai dengan pidatonya. Ya. Tapi yang sudah saya maafkan, nggak apa-apa ya. Karena belum tahu tabiat saya. Di Jakarta orang satu lapangan tepuk tangan, saya larang. Nggak perlu tepuk tangan, takbir, Subhanallah, Astaghfirullah. Itu yang keluar dari mulutnya orang Islam. Islam, saya fanatik dengan Islam ini karena saya kenal Islam. Tidak kenal maka tidak cinta. Saya kenal Quran, saya cinta sama Quran, bahwa Quran itu pasti dari Allah sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang abadi. Quran sebagai mukjizat sampai hari kiamat. Dan sekarang terbukti di tengah-tengah teknologi canggih inilah terbukti kalau Al-Quran itu mukjizat. Saya paham. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nanti kata Allah, fi'lun mudhari' dengan huruf sin,
sanurihim, nanti kata Allah akan kami perlihatkan kepada si kafir-kafir ini tentang ayat-ayat Allah di seluruh penjuru, hatta yatabayyana lahum, sehingga nanti nyata jelas pada mereka si kafir-kafir itu annahul haq, ilmu. Di dalam dia baca Al-Quran, thumma khalaqna nutfata alaqatan falaqal mudghata idama fakasawnal idama lahma thumma ansha'nu khalqan akhar fatabarakal ahsanul khaliqin. Seorang ahli kandungan di Amerika itu melihat ayat ini, thumma khalaqna nutfata alaqatan falaqal mudghata idama fakasawnal idama lahma. Kok ayat ini persis dengan ilmu kedokteran yang diketahui pada tahun 1976 tentang perkembangan sperma air mani di perut ibu. Setelah sekian minggu menjadi segumpal darah kayak lintah, setelah sekian minggu menjadi segumpal daging, sekian minggu tumbuh tulang-tulang tengkorak, tangan dan yang dibungkus oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk baru dari sperma yang menjijikkan sekarang menjadi bentuk manusia. Profesor Dr. ilmu ini pasti bukan ilmunya Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad tidak tahu ini. Nabi Muhammad bukan seorang ahli kandungan. Dia tidak pernah megang perut perempuan. Kok Nabi harus tahu? Pasti ini ayat bukan dari Muhammad, pasti dari Allah. Tidak mungkin ilmu medis pada abad ke-7 belum ada rongsen, belum ada USG. Bagaimana kok bisa tahu perkembangan sperma di perut seorang ibu? Sedangkan Nabi Muhammad bukan seorang dokter. Nabi Muhammad tidak pernah memeriksa kandungan. Kok bisa tahu? Dia yakin bahwa Quran ini bukan dari Nabi Muhammad, pasti Quran dari Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Quran. Dan yang seperti ini sekarang bukan 1, 2 puluhan orang barat. Seorang sarjana apoteker namanya Profesor Dr. Tahasin. Dia masuk Islam, dia membaca Al-Quran. Kita baca, biasa saja kita membaca. Tapi dia yang pemikirannya cerdas. Kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Tatkala kulit manusia ini terbakar habis, nggak ada sisanya lagi, Allah ganti dengan kulit yang baru. Mengapa Allah ganti dengan kulit yang baru? Lamut taklil, liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan adab Allah itu. Dokter ini geleng-geleng. Dari mana Nabi Muhammad kok tahu bahwa saraf itu adanya di kulit? Sehingga kalau kulit ini sudah habis terbakar, api neraka tidak panas. Supaya dia merasakan panasnya neraka, Allah ganti dengan kulit yang baru, Allah ganti dengan saraf yang baru. Supaya terus menerus dia merasakan api neraka. Api itu Pak tidak panas. Tidak panas api sebenarnya. Api panas karena Bapak di kulitnya ada saraf. Coba tidak ada saraf, panggil perempuan itu yang rambutnya panjang, maju ke depan sini. Saya ambil korek, saya pegang pangkalnya, rambutnya panjang, saya bakar rambut ujungnya. Rambut itu menyala, terbakar, tapi dia tidak bakalan menjerit.
Silakan buktikan kalau api tidak panas. Apa pernah Bapak potong rambut jerit-jerit? Tapi kalau jerit motong rambut enggak apa-apa, enggak sakit itu karena tidak ada saraf. Nah, seorang dokter ini, Profesor Dr. Tahsin ini, kok Nabi Muhammad bisa tahu kalau saraf itu di kulit? Tidak mungkin dia tahu. Tidak mungkin Nabi Muhammad tahu kalau saraf itu adanya di kulit. Tidak ada saraf. Pernahkah Pak Haji dipotong kukunya menjerit? Mengapa tidak menjerit? Tidak ada. Quran yang berbicara bahwa saraf itu adanya di kulit. Kullama nadnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Dia yakin ini ilmu bukan ilmunya Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad tidak tahu ini, tapi dikasih tahu oleh yang menciptakan, penciptanya. Dia otomatis yakin bahwa Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Quran pasti dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang barat. Kalau secerita begini puluhan manusia, profesor, doktor yang masuk Islam itu bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh-bodoh di Amerika yang masuk Islam itu. Juga masuk Islam itu yang cerdas-cerdas, yang mereka ngerti. Saya tambah satu aja biar genap 3. Masih banyak kalau cerita ini ya. Seorang profesor doktor dari Prancis bernama Profesor Dr. Jacques Fish, ahli kelautan. Semua laut di dunia dia nyelam. Asal ada berita laut paling dalam, dia nyelam, dia selidiki di dalam itu. Ada apa di dalam laut ini? Satu ketika dia nyelam di laut, dia menjumpai 2 mata air. Satu mata air yang tawar, lebih enak dari air kita ini, lebih sedap. Menjumpai lagi mata air yang asin. Tapi anehnya 2 mata air itu di dasar laut tidak bercampur. Biar dibawa oleh arus tetap terpisah. Aneh kata dia. Begitu dia keluar dari laut, ketemulah dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Dia katakan Al-Quran sudah bicara. Huwallazi marajal bahraini hada atfun furat wa hada mil'un ujaj. Di dalam laut itu ada 2 mata air, kata Quran. Satu mata air yang tawar, satu mata air yang asin, yang keduanya tidak bercampur, seolah-olah Allah dikasih dinding, padahal tidak. Kaget dia ketika dikatakan di Quran ada. Dia tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah mandi di laut, apalagi nyemplung ke laut, mandi pun tidak pernah. Tapi ternyata Rasulullah diceritakan oleh Allah bahwa di laut itu ada 2 mata air. Akhirnya dia yakin bahwa Quran ini pasti bukan dari Nabi Muhammad, pasti dari Allah. Allah berfirman 1400 tahun yang lalu, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nanti akan saya perlihatkan kepada mereka tentang tanda-tanda keagungan Allah di seluruh dunia, di seluruh ufuk. Dan dia nanti ada di dalam diri mereka, dan nanti dia akan berkata bahwa Quran itu benar dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Kalau dari Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Kiai Sindaji itu namanya hadis. Quran. Nah, ini Al-Quran sebagai mukjizat. Isinya mulai mengajarkan iman kepada Allah, mengajarkan tauhid, wa ilahukum ilahu wahid. Jangan kau menjadikan sesuatu apapun saja
disamakan, disederajatkan dengan kedudukan Allah, itu kau telah syirik kepada Allah, tidak ada ampunannya. Dan Islam menanamkan iman itu dengan berfikir. Al-Quranlah satu-satunya kitab yang membangunkan otak manusia yang sedang tidur, supaya otaknya dipakai, supaya berfikir. Sehingga di Quran puluhan ayat, afala ta'qilun, apakah kau tidak berakal? Seandainya Quran tidak masuk ke Indonesia, orang Indonesia tidak tahu apa akal itu. Orang cari guru bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesianya akal itu? Ya, ada guru bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya akal? Kenapa Cak Maturan akal? Nah, kenapa Cak Maturan? Nyareh, tak kira ada. Bahasa Indonesianya akal tidak ada. Seandainya Quran tidak masuk ke Indonesia, kata-kata akal nggak ada di Indonesia nih. Quran yang bilang afala ta'qilun al-aqlu, afala yatafakkarun, berfikir, fikiran. Bahasa Indonesianya apa? Lah tak lebih ngomong kapi. Nah, ningali perang sejauh. Tetapi sampean mau ningali perang sejauh bah? Akal ni. Ambil ningali dak perang sejauh. Membeda apa yang ambil buru? Ningali ambil perang sejauh. Ampunlah jawab, sobung sedikit mari. Coba repot sampean. Apa bahasa Indonesianya berfikir? Enggak ada. Cari sarjana bahasa Indonesia, tunjukkan sama saya. Apa bahasa Indonesia aja berfikir? Seandainya Quran tidak masuk ke Indonesia, tidak ada kata-kata berfikir. Berfikir itu Quran. Karena Quran masuk ke Indonesia. Di Indonesia lalu ada kata-kata berfikir, ada kata-kata akal, ada kata-kata adil. Coba bahasa Indonesianya adil apa? Cari guru bahasa Indonesia. Kenapa Kiai? Adil. Bahasa Indonesia. Bada. 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 Pada. Seandainya Quran tidak masuk ke Indonesia, nggak ada kata-kata adil di Indonesia ini. Subhanallah, hebatnya Quran. Ban Jumat dibaca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tiap Jumat. Kalau tidak ada Quran, tidak ada adil di Indonesia ini. Maka kadang-kadang pemimpinnya tidak adil karena bukan orang Quran. Yang ngerti Quran itu, yang ngerti adil orang Quran. Itu Islam. Menanamkan tauhid dengan pakai akal sehat. Seluruh otak disuruh bangun oleh Quran. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa, pakai otakmu. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta di padang pasir, membawa barang berkuintal-kuintal, tidak minum 3 hari, sanggup. Karena itu binatang padang pasir, bukan di Bangkalan. Tidak usah dikasih unta, kasih kebo. Yang kira bukan Bangkalan beri karpui, songai badah. Karpui panas sekali, orang ke sungai nyilam. Gigan, saya tanya cuma cetak ke, celep jaga, kesaba boleh, asa panas toron boleh. Muni sabat nama gara-gara ada rumah sampean ini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pelajari oleh kau binatang-binatang ini. Namanya ilmu biologi, istilah sekarang.
musibat. Lihat kau gunung itu gak. Kadang-kadang gunung itu meletus. Pakai otakmu, pelajarilah ilmu yang namanya ilmu vulkanologi, ilmu tentang pegunungan. Subhanallah. Ilas sama'i kaifa rufi'at. Kau lihat bagaimana bintang-bintang di langit itu ditinggikan oleh Allah. Langit ditinggikan tanpa tiang, tidak roboh. Pelajarilah oleh kau tentang ilmu astronomi, tentang ilmu perbintangan. Subhanallah. Quran itu. Pelajari ilmu semuanya itu. Wa ilal ardi kaifa sutiat. Lihat kau pada bumi yang didatarkan oleh Allah. Mengapa didatarkan? Untuk bertani, untuk pemukimanmu. Maka sawah itu datar, tidak ada sawah miring, mesti datar untuk pertanian. Subhanallah, subhanallah. Ini Quran. Quran mengajarkan soal ibadat yang disebut rukun Islam tadi. Islam berbicara soal ilmu pengetahuan. Seperti saya contohkan tadi, masih banyak lagi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran yang sekarang digali oleh orang Barat. Maka Al-Quran sebagai mukjizat. Orang Barat menemukan, Quran berkata, ini Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu. Penemuan-penemuan sekarang ini, Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu. Sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah keliru, tidak pernah tabrakan, semuanya on time. Kalau sekarang tanggal berapa ini? Tanggal berapa bulan Agustus? Kalau sekarang tanggal 25 Agustus subuh, katakanlah kalau jam waktu Indonesia bagian barat jam 4:30 lebih 10 menit, tanggal 25 Agustus tahun 21, 22, 23 tahun 30 subuh setiap tanggal 25 Agustus mesti jam 4:30 lebih 10 menit. Subhanallah. Mana yang diatur manusia yang beres? Tunjukkan pada saya. Mana yang beres? Yang diatur manusia semua, tidak ada yang beres. Berapa dengan saya? Itu ada Pak Polisi hadir itu. Ya. Pak Polisi ngasur lalu lintas, tidak boleh belok, satu arah, betul? Kasih lampu merah, kuning, hijau, betul? Satu arah supaya tidak tabrakan. Tapi kenyataannya tabrakan, jalan terus. Mengapa? Yang ngatur manusia. Kalau yang ngatur Allah beres. Dari bulan Sabit jadi bulan purnama, balik jadi bulan sawit, tidak pernah keliru. Apa pernah saudara mesti tanggal 1 lalu purnama yang keluar di barat itu? Enggak pernah. Mengapa beres? Yang ngatur Maha Kuasa. Beres. Kalau yang diatur tidak beres, apalagi ngatur kantor. Yang paling tidak beres ngatur kantor. Isinya maling-maling semua itu. Betul apa tidak? Betul atau tidak? Bupatinya masuk penjara, gubernurnya masuk penjara, ya Pak ya? Mentinya masuk penjara, berbondong-bondong kadang-kadang masuk penjara rombongan, masuk penjara berjamaah, bukan sholat zuhur saja yang berjamaah. Siapa yang ngatur? Manusia. Korupsi merajalela. Semakin ada peraturan larangan korupsi, semakin jadi korupsinya. Betul apa tidak? Dikasih KPK, malingnya tambah besar dan tambah jadi lagi. Karena yang ngatur manusia. Allah yang ngatur langit dan bumi. Beres. Betul? Ditanamkan keimanan, ditanamkan ibadat,
ditanamkan berumah tangga, ditanamkan oleh Allah. Bagaimana bermasyarakat, ditanamkan oleh bagaimana berekonomi. Di tengah-tengah majunya ekonomi teknologi sekarang ini, lahir Islam dengan bank syariahnya, bahwa Islam mampu mengatur ekonomi dengan sistem perbankan syariah yang tidak pakai riba, dengan sistem bagi keuntungan. Islam tampil mengatur politik, bagaimana bernegara, bagaimana jadi pemimpin, bagaimana jadi rakyat, semuanya diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang sempurna, mengatur segala kehidupan manusia. Datanglah pikiran-pikiran Barat yang ingin menghancurkan tatanan agama di Indonesia itu, saya katakan yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Kebebasan adalah asasi manusia. Ini faham dilahirkan oleh orang-orang Barat yang mereka trauma terhadap agama mereka. Mereka trauma dari agama mereka, akhirnya karena trauma terhadap agamanya, mereka ingin membebaskan diri daripada agama. Agama dianggap membelenggu kebebasan orang, sehingga dia lahirkan faham liberalisme. Kebebasan adalah asasi manusia. Inilah yang menghancurkan agama. Seorang tokoh liberalisme di Barat menyatakan bahwa liberalisme dan HAM, kebebasan adalah asasi manusia untuk menghindarkan manusia, untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Itu tujuan mereka. Jadi liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia sudah bebas dari asuhan agama, berarti manusia sudah jadi binatang. Maka saya katakan di Jakarta, liberalisme dan HAM ini kalau tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, maka liberalisme dan HAM tujuannya adalah untuk membinatangkan bangsa Indonesia, supaya bangsa itu jadi binatang. Laki-laki dan perempuan bebas bergaul, tidak ada batas, asal mau sama mau. Istri orang berzina dengan suami orang tidak peduli, asal mau sama mau, tidak pidana, halal. Inilah pembinatangan bangsa Indonesia sekarang ini. Ini yang kita hadapi. Ya, saya kalau sudah agama jadi muda saya. Bu, tahu umur saya, Bu? Hah? Nggak tahu ya? Umur saya ini, Bu, sudah 82 tahun. Kalau dihitung dari Hijriah, dihitung bulan Masehi, saya ini sudah 80 tahun umur saya. Tapi kelihatannya gimana, Bu? Masih muda apa tua, Bu? Hah? Jangan macam-macam kok. Itu yang bilang masih muda, itu jelas naksir saya itu orang. Itu namanya perempuan mata keranjang. Sudah tahu saya tua. Ya. Iya. Sudah 82 tahun, Bu. Kalau dihitung dengan bulan Komariah. Kalau dihitung dengan bulan Miladiah 80 tahun, sudah tua. Berpidato sudah 58 tahun saya. Hidup saya berpidato selama 58 tahun sampai sekarang itu lebih. Pidato itu 58 tahun. Sampai sekarang. Sudah tua ukurannya. Nah, inilah saya fanatik karena Islam saya tahu. Diturunkanlah Al-Quran ini. Pada zaman Rasulullah tidak ada masalah. Mengapa tidak ada masalah? Karena tiap ada masalah, sahabat tanya Rasulullah, jawab selesai.
Tanya Rasulullah, jawab, selesai. Nah, setelah Rasulullah wafat, tinggallah para sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Pegang sunnah saya, kata Rasulullah, dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin ini. Gaya dijamin Rasulullah, insya Allah khulafa'ur rasyidin sudah mengikuti Rasulullah. Rasulullah memberikan Al-Quran, memberikan pesan, maka lil mu'minina liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahuna fid din liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Tidak pantas umat Islam berangkat perang semua. Tidak boleh, kata Rasulullah. Hendaknya ada sekelompok manusia yang memperdalam, memahami agama, yatafaqqahuna fiddin, yang mereka memperdalam agama. Jangan semua pergi ke medan perang, mati semua, selesai, Islam habis. Supaya Islam tidak habis, jangan pergi ke medan perang semua. Hendaknya ada sekelompok, kata Quran, untuk memperdalam ilmu agama. Mereka nanti yang akan memberikan pelajaran kepada mereka setelah balik dari medan perang. Jadi para ulama yatafaquna fiddin ini menjadi contoh suri teladan panutan. Setelah Rasulullah, setelah para sahabat, zaman sahabat kembali pada sahabat. Sahabat bisa menjawab, ya saya pernah dengan Rasulullah begini segala macam. Sahabat meninggal dunia, alhamdulillah Quran telah memberikan wasiat. Tidak pantas semua orang pergi ke medan perang, tapi hanya ada sebagian mereka yang yatafaqqah fiddin, yang memperdalam ilmu agama, dan inilah nanti yang berhak untuk menjadi panutan. Dipesan oleh Al-Quran, setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat datang, mari dipesan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu. Yang tahu tentang Al-Quran dan Sunnah adalah para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama'u. Ini Quran semuanya. Setelah Rasulullah wafat, kita berpegang pada sunnah Rasulullah, berpegang kepada Quran. Tapi yang mengerti Quran ini adalah para ulama. Maka tidak diwajibkan semua umat Islam ini untuk ijtihad. Ada yang bertani, ada yang berdagang, ada yang jadi nelayan, ada yang pergi tukang jahit. Jangan jadi kiai semua. Kalau semuanya jadi subran makmun semua, siapa yang mau ngaji? Semuanya bisa pidato kayak saya, siapa yang mau mendengarkan? Pidatolah sendiri-sendiri di tengah sawah itu. Kalau yang anggap orang gila. Betul? Betul? Ini Allah sudah bijaksana. Yang bertani, bertanilah. Yang berdagang, berdaganglah. Yang nelayan, nelayanlah. Nanti maghrib kumpul di masjid. Tidak ngaji kepada Nabi, ngajinya sama siapa? Sama kiai. Maka kadang-kadang saya gurung dengan orang Jakarta itu. Ayo kerjasama dengan saya. Oh iya Pak Kiai, kerjasama apa? Saya buka kitab, kamu dagang di Tanah Abang, cari duit. Nanti Isya ketemu saya di masjid. Apa yang saya dapati saya kasihkan kepadamu. Apa yang kamu dapati kasihkan dong sama saya. Hah? Namanya apa itu? Kerjasama kan? Jangan kiai ngajar sudah mati baca kitab ngaji Isya
pulang. Terima kasih Kiai. Cuma terima kasih. Ya bukan saya minta anda ya. Tapi itu namanya saya gurau. Yang ngaji sama saya itu sudah jadi pegawai lah ke kantor, yang dagang lah di Tanah Abang kata saya, yang dagang di pasar lah kata saya, semua masing-masing kerja sebaik-baiknya. Nanti Isya datang ke masjid, saya ngaji sama saya. Apa yang saya dapati dalam kitab saya berikan kepadamu. Mestinya apa yang kau peroleh dari pasar sebagian berikan kepada saya. Betul kan? Itu kerjasama. Sambil gurau saya itu. Nah, disinilah karena Allah tahu ini ada penjahit, ini ada yang ekonominya begini, maka hendaknya sekelompok orang harus ada yang jadi kiai. Inilah nanti yang akan menjadi panutannya. Taat sama kiai berarti taat sama sahabat. Taat sama sahabat berarti taat sama Allah dan Rasulnya. Itu sudah pasti. Maka ulama itu sebagai pewaris, kata Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan sawah. Nabi menimba Quran dan hadis. Yang tadi dikatakan oleh Kiai Sondaji, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa rasulih. Saya tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan sunnah, dan kau tidak bakalan sesat selama kau berpegang kepada keduanya. Maka sebagian Muslim yang namanya ulama yatafaqqahuna fiddin, mereka konsentrasi, merenungkan, mengkaji, menggali Al-Quran ini. Alhamdulillah disimpulkan oleh para ulama 4 imam yang diakui di dunia ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, keempat-empatnya inilah orang yang yatafaqqahuna fiddin. Ya tentu dalam memaham agama yang mendalam itu ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak di dalam soal pokok. Itu yang harus dikaji. Dalam soal pokok tidak ada berbeda mereka. Dalam soal tauhid tidak ada berbeda mereka. Berbeda mereka hanya memperdalam pemahaman daripada ayat-ayat Allah, dan semua pemahamannya benar. Supaya saudara bertekad bahwa madhhabul arba itu sebenarnya benar. Tapi mereka orang tawadhu, bukan berarti pendapat mereka itu salah, bukan berarti pendapat mereka tidak bersama Quran dan hadis. Kalau Rasulullah berkata bahwa hadis sahih itu adalah madhabku, kalau ada pendapat saya yang berbeda dengan hadis yang sahih, lemparkan pendapat saya di balik tembok itu, kata Imam Syafi'i. Itu bukan berarti pendapat Imam Syafi'i itu bertentangan dengan itu. Sifat tawaduknya, sifat rendahnya, seolah-olah dia merendah. Kalau pendapat saya bertentangan dengan Quran dan hadis, lemparlah pendapat saya. Padahal pendapat Syafi'i semuanya tidak ada yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Saya kasih contoh secara gamblang dahulu supaya tahu perbedaannya. Ayatnya satu, pendapatnya banyak. Misalnya, semua Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Imam Maliki dipegang satu ayatnya, idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat wudu. Tapi pendapat mereka berbeda. Kata Imam Abu Hanifah, yang penting anggota badan yang disebut oleh Quran cuci. Mau cuci kaki duluan persilakan,
Mau cuci muka duluan persilakan, mau tangan dulu persilahkan. Yang penting anggota wudhu yang ada di Quran basuh semua. Mengapa Imam Abu Hanifah berkata begitu? Kata Imam Abu Hanifah, kalau saya berkata di dalam masjid Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali, apakah harus Abu Bakar duluan yang masuk masjid? Belum tentu. Mungkin Ali masuk duluan, mungkin Umar masuk duluan. Yang penting 4 orang itu ada di masjid. Maka yang penting anggota wudhu dicuci. Wau itu tidak menunjukkan tartib. Tidak salah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i, ibda'u bima bada Allah, mulailah kau dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kalau Allah bilang di wudhu muka dulu, ya muka dulu. Setelah itu tangan, setelah itu sap kepala, setelah itu kuping, setelah kaki. Itulah kata Imam Syafi'i, ikutilah, mulailah dengan apa yang dimulai Allah. Seperti saudara Sa'i bainas sofa wal marwah, dari sofa ke marwah, karena Allah mulai sofa, yang mulai dari sofa. Maka kata Imam Syafi'i, mulai dari muka berakhir dengan kaki. Berbeda pendapatnya, kedua-duanya benar, saya tidak menyalahkan, cuman lebih teliti kepada Imam Syafi'i, tertib wudu itu. Nah, ini misalnya mereka berbeda, tidak berbeda yang pokok. Kata Imam Abu Hanifah, siku itu tidak usah dibasuh. Kata Imam Syafi'i, siku itu dibasuh. Mengapa? Karena Allah berkata, wamsa'u fausilu wujuhakum wa atum ilal marafiq, sampai kepada siku. Kata-kata ila itu dalam bahasa Arab maknanya 2. Ada ila berarti batas, ada ila berarti dengan. Jadi kalau Allah berkata basuh tangannya sampai dengan siku, Imam Abu Hanifah berfaham basuhlah tangannya sampai batas siku. Sama saja. Kalau saya punya pembantu 2 orang, saya perintahkan, hei pembantu, sapu masjid itu sampai halaman. Yang satu menyapu supaya sampai masjid saja, halamannya enggak. Loh, halaman kok tidak? Pak Kiai bilang sapu masjid sampai halaman, jadi halaman enggak. Yang satunya sapu sampai halaman. Halaman, loh, kok disapu sampai? Iya, Pak Kiai bilang sapu masjid itu sampai dengan halaman. Kedua-duanya benar nggak kira-kira pembantu saya itu? Nah, itu namanya pemahaman fikih. Misalnya, dari perbedaan itu tetap bagi kita menjadi marojek setelah Rasulullah wafat, sahabat wafat, kepada ahli warisnya kita ini. Ahli warisnya siapa? Al ulama'u warathatul anbiya, dan dia yang mengerti. Imam Syafi'i yang lebih mengerti dari Syukuran Ma'mun terhadap Al-Quran. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran, dan dia ngaji ke Imam Malik, ngaji ke Imam Abu Hanifah, tapi kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Dia tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i dengan Imam Malik berguru persis. Berguru dia kepada Imam Malik. Imam Ahmad, Imam Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, inilah, lalu semuanya mengikuti Imam Syafi'i, ikuti madhab yang 4. Kita kebetulan orang Indonesia ini madhab Syafi'i. Yang menurut pendapat saya lebih hati-hati daripada madhab yang lain. Madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu lebih cenderung kepada Quran dan hadis, memperhatikan hadis. Tapi bukan berarti dia tidak pakai ilmu fikih, tetap dia pakai ilmu fikih. Di antara pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini ada yang terlalu ekstrim, yang lahirlah Wahabi. Lahir Wahabi. Wahabi itu dilahirkan oleh seorang alim yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu yang mendapatkan
yang menggerakkan faham Wahabi itu di Najd. Nah, waktu itu untuk menggerakkan Wahabi ini, Muhammad bin Abdul Wahab itu dibantu oleh kolonel dari Inggris. Itu sejarah. Nah, jadi orang kafir ini, kalau ada orang Islam berbeda, itu dia cepat-cepat membantu. Bukan membantu, semuanya dibantu oleh dia supaya perbedaan semakin tajam. Datang ke Muhammadiyah, bela Muhammadiyah, hebat. Datang ke NU, bela NU. Itu teorinya si kafir. Paham? Kayak sekarang ini kita diadu antara FPI, diadu dengan Ansor, padahal sama-sama ahli sunnah wal. Itu jelas di sekarang ini diadu, padahal kita sama. Itu Habib Rizik itu ajarannya sama dengan kita, kawan saya akrab itu misalnya. Jadi kalau ada orang Islam berbeda sedikit, langsung si kafir datang kedua-duanya ini. Satu bela ini, semua semakin runcing perbedaan itu. Nah, waktu itu dibantu oleh kolonel Inggris Muhammad bin. Niatnya bagus Muhammad Abdul Wahab ini. Niatnya untuk membersihkan Islam dari ajaran-ajaran yang bukan Islam. Khususnya di bidang tauhid mau dibersihkan supaya Islam jadi murni. Quran dan hadis itu simbol dia, tapi kemudian dia kebablasan, berlebihan. Tujuan yang baik akhirnya berlebihan. Akhirnya semua apa yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Apa bid'ah itu? Apa yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Ekstrim, sehingga keluar dari ajaran yang benar. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Kemudian pertanyaannya, apa barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah? Pasti jeleknya. Tolong jawab. Apakah sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Nabi pasti jeleknya? Belum tentu. Mungkin jelek, mungkin juga baik. Itu pikiran Imam Syafi'i. Ini pikiran Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mengadakan tarawih 23 rakaat berjamaah. Sholat tarawih sebelum Sayyidina Umar tidak pernah ada. Sama Abu Bakar tarawih berjamaah tidak ada. Tarawih sendiri-sendiri. Zaman Rasulullah tarawih berjamaah tidak ada. Sayyidina Umar lah memulai tarawih berjamaah. Yang ditunjuk waktu itu seorang sahabat bernama Ubay bin Ab untuk menjadi imam. Setelah kelihatan 12.000 jamaah ini di Madinah teratur rapi sholatnya, apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'atu hadihi. Inilah bagus-bagus bid'ah. Bid'ah yang bagus, sembahyang tarawih berjamaah. Ini bid'ah yang bagus ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mengadakan. Subhanallah. Jadi sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Zaman Rasulullah tidak ada. Tapi Sayyidina Umar, inilah bid'ah yang bagus. Ya kalau sudah tidak mau berkata bid'ah yang bagus ada, ya lawan Sayyidina Umar, jangan lawan. Berpikirnya macam al-bid'ah al-mahmudah, bid'ah yang terpuji, wal bid'ah madmumah, dan bid'ah yang tercela. Apa bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Quran wa sunnah. Biar itu barang baru, kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, itu bid'ah hasanah. Kalau bid'ah yang jahat, yang masuk neraka, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis, itulah bid'ah yang masuk neraka. Bagaimana? Paham?
Paham? Saya pernah diskusi dengan Mubalik Wahabi sebanyak 135 Mubalik Wahabi yang digaji oleh Saudi, dikumpulkan di puncak, bicara dengan saya. Akhirnya dia tidak bisa menjawab apa-apa. Anda sadar perintah Allah itu ada bermacam-macam perintah Allah. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya, namanya haji. Waktunya ditentukan 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Tempatnya ditentukan di Masjidil Haram, di Tanah Haram, Mina, Musdalifah, Arafah. Tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan. Di luar itu bid'ah, bid'ah neraka. Ada ibadat Allah, ibadat yang Allah perintahkan, hanya tempatnya saja, waktunya bebas. Umroh tempatnya di Tanah Haram, di Masjidil Haram. Waktunya kapan? Bebas, 24 jam kali 1 tahun. Laksakan umroh. Waktu tidak dibatasi. Ada perintah Allah yang Allah kasih waktu saja, tempat bebas. Sembayang 5 waktu. Mau sembayang di sawah, persilakan. Mau sembayang di tepi sungai, persilakan. Mau sembayang tepi laut, persilakan. Mau sembayang di rumah, persilakan. Afdolnya di masjid. Paham? Paham? Lah ini orang Wahabi yang tidak paham. Saya katakan depan mereka, ini yang Anda tidak paham. Ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempatnya dan Allah tidak menentukan waktunya. Banyak itu perintah baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan saja. Ya. Di mana baca Quran? Di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja. Lalu Muslimat NU mengadakan kesepakatan, mari malam Jumat kita kumpul yasinan bersama. Betul? Yang pasti zaman Rasulullah yasinan bersama setiap malam Jumat tidak ada. Ya. Tidak ada itu. Dan sekarang Muslimat mengadakan yasinan tiap malam Jumat istiqomah. Apakah orang yang baca yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka? Tolong jawab. Itu tadi tolong jawab itu Wahabi-Wahabi ini, bukan pada saudara. Saudara yang menjawab. Semua Wahabi-Wahabi yang saya ajak bicara itu. Tolong jawab. Apakah orang baca yasin setiap malam Jumat istiqomah yang zaman Nabi tidak ada, kita adakan sekarang, apakah masuk neraka? Tolong jawab. Tidak ada yang berani jawab. Nah, itu kata saya, perintah Allah yang tidak pakai waktu dan tidak pakai tempat itu tergantung pada kita. Misalnya bupati atau camat, kalau malam minggu seluruh pegawai kecamatan zikir kepada Allah. Yang pasti zikir setiap malam minggu zaman Rasulullah tidak ada. Apakah seorang orang yang zikir tiap malam itu istiqomah masuk neraka? Ini yang perlu pencerahan saya ini dengan saudara, supaya saudara itu tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tidak semua barang yang baru pasti masuk neraka, belum tentu. Lihat barang barunya itu. Zikir setiap malam minggu zaman Rasul tidak ada. Kemudian pegawai negeri mengadakan zikir tiap malam minggu, baca istighfar 100 kali, zaman Nabi tidak ada. Baca subhanallah 100 kali, zaman Rasulullah tidak ada. Lalu pegawai negeri yang malam minggu kumpul zikir kepada Allah, apakah masuk neraka? Apakah masuk neraka? Yang tua-tua kayak saya yang sudah bau kuburan,
ketawa. Ya kalau kayak saya ini Pak, sudah 82 tahun ini sudah berbau kuburan. Sehingga saya di Jakarta ini sudah nggak punya kawan Pak. Yang dulu pidato dengan saya mati. Dulu Habib yang pidato dengan saya mati. Kawan-kawan saya semuanya sudah pada mati. Syukron Makmun yang masih hidup. Jadi saya termasuk bau kuburan Bu. Karena tuanya, ya, bukan karena ilmunya, karena tuanya. Para kiai Jakarta kumpul, para habaib di Jakarta kumpul. Karena tuanya saya dipilih, diminta menjadi ketua umum karena tuanya. Menjadi lebih tua dari saya sudah nggak ada di Jakarta itu. Maka saya sudah berbau kuburan. Orang yang malam Jumat tahlilan itu bukan bid'ah sayyi'ah, itu bid'ah hasanah. Maka saya di Jakarta berkata, kalau ingin Islam itu hidup, hidupkan bid'ah, bikin bid'ah sebanyak-banyaknya. Asal bid'ah hasanah, Islam akan hidup di Indonesia ini. Betul? Adakan bid'ah sebanyak-banyaknya. Malam Senin salawatan diperintah oleh Allah langsung Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kapan kita baca sholawat? Kapan saja. Di mana kita baca? Di mana saja. Malam Senin kita sholawatan di masjid-masjid. Hidupkan bid'ah yang baik ini. Dengan banyaknya bid'ah hasanah, maka Islam akan hidup di negara Republik Indonesia ini. Mematikan bid'ah hasanah sama dengan mematikan Islam. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, mati Islam. Betul? Lihat kita tahlilan itu ulama sudah cerdas itu. Kita diperintahkan mendoakan orang mati, betul apa tidak? Kita diperintahkan takziah. Kalau ada orang mati di kampung Anda, satu pun orang tidak ada yang datang ke rumahnya, sedih apa tidak kira-kira? Sedih apa tidak? Orang meninggal dunia diperintahkan takziah, datang kamu untuk ikut berduka cita, untuk menggembirakan orang yang sedang keluarganya kematian. Kumpullah tetangga ini. Begitu tetangga kumpul, mana lebih bagus ketika kumpul ngobrol. Kata orang Jawa ngalor ngidul, ngobrol kemana-mana, tidak tahu ujung pangkalnya. Mana lebih bagus dengan dia tahlil mendoakan yang mati, mana lebih bagus? Hah? Mana lebih bagus? Lebih bagus tahlilan daripada ngobrol sambil tertawa-ketawa. Padahal datang semua orang sedang kematian, sedang sedih, tamunya ketawa-ketawa. Tamu nggak tahu diri itu. Lebih baik tahu nggak usah takziah. Takziah itu merasakan sedih. Mendoakan orang mati diperintah oleh Allah. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudahnya, dia berkata, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa-dosa orang yang telah mendahului kami. Mendoakan orang mati perintah Allah. Kapan saya? Betul? Kalau saudara kakeknya mati 6 tahun yang lalu, boleh nggak didoakan sekarang? Boleh nggak? Boleh saja. Apalagi didoakan ketika kematiannya. Lebih afdol. Sudah 6 tahun pun didoakan masih boleh. Apalagi ketika meninggal dunia, kita tahlilan, kita baca Yasin, kita doakan, bukan meminta kepada orang mati. Saudara ziarah Wali Songo bukan meminta kepada Wali Songo, bukan minta kaya ke Wali Songo, bukan minta dipenuhi hutangnya kepada Wali Songo, tidak.
Saudara ziarah ke Wali Songo, seziarah ke sana baca Yasin, baca tahlil, doakan ya Allah, mudah-mudahan Sunan Ampel sebagai penegak Islam di Jawa Timur, ya Allah terimalah segala amal solehnya ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur ya Allah dengan ziarahnya kepada orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, saya banyak hutang ya Allah, mudahkan rezeki saya ya Allah, mintanya kepada bukan minta kepada kubu. Bagaimana kira-kira penjelasan saya ini? Hah? Kalau orang kuburan bisa bikin orang kaya, mestinya juru kuncinya kaya duluan. Hah? Betul apa tidak? Sudah pergi ke Sunan Giri, baca Quran, tahlil atau baca Yasin, ya Allah, mudah-mudahan yang saya baca ini ya Allah, ampunilah dosana Sunan Giri, terimalah amal solehnya Sunan Giri sebagai pakunya Islam di tanah Jawa. Dia yang berjuang mengislamkan tanah Jawa ini ya Allah, terimalah amal soleh mereka ya Allah, ampunilah dosa mereka. Sekarang saya yang berziarah kepada orang-orang yang Kau cintai ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah, gampangkan rezeki saya ya Allah. Bagaimana? Hah? Jelas ini. Saya kadang-kadang pernah saya di Cirebon, perempuan nyambi samper kuning samper sampai semakin letak ada samper letak baju, ada yang jual samper pun mau nambah ki ngakui samper sampean ki pergi saya ngakui samper paling mbah sampere sambil ke kuburan esok-esok kaki kapaisen kasah Mbah kula nyuwun jodoh Mbah kula nyuwun jodoh Mbah kula nyuwun jodoh Mbah. Lah ini yang perlu diluruskan ziarah ini. Saya tegur, ya saya belum punya jodoh Pak, supaya dapat jodoh mintanya ya kepada Mbah. Syirik ini orang. Kau minta kepada Allah, jangan minta sama kuburan. Sekarang apa kau bisa baca? Bisa baca kulhu, bisa baca apapun Quran, kau baca Quran itu. Kemudian kau doakan, mudah-mudahan Sunan Gunung Jati ini sebagai pejuang Islam di tanah Jawa Barat yang banyak rintangannya pada waktu itu, mudah-mudahan oleh Allah diterima amal solehnya, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosanya. Kemudian kau menghadap ya Allah, mudah-mudahan dengan ziarah saya ke tempat orang-orang yang Kau cintai ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Sama Allah, bukan minta sama kuburan. Datang ke kuburan mendoakan yang di kuburan itu diterima apa tidak ya? Allah, amal kita untuk orang kuburan diterima, yang tidak diterima itu amal dia. Tadi Kiai mendengar idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholin yad'u lahu. Kalau anak Adam mati, putus amalnya. Dia istighfar apapun sudah selesai, tidak diterima oleh Allah. Tapi tidak menghilangkan perbuatan orang lain untuk orang lain. Istilahnya dalam tafsir Jamal itu intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain kepada orang lain. Bukan berarti setelah putus pahalanya kita tidak boleh mendoakan dia. Itu salah besar. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya jilid 24 dia mengatakan, ini Ibnu Taimiyah itu ulama terbesarnya Wahabi ya.
Ulama Wahabi yang paling hebat kalau saya mazhab Syafi'inya, ya Imam Syafi'inya kalau saya. Itu Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya jilid 24, persilakan nanti baca. Man halala ala qabri ahadin sab'ina alf bari'a min adail qabri. Barang siapa orang yang tahlil di atas kuburan seseorang, maka dia akan dibebaskan dari siksa kuburnya. Berarti ada gunanya perbuatan orang lain kepada orang lain. Perbuatan orang lain ada gunanya untuk orang lain. Di Islam tuh sangat banyak. Kita sembah yang jenazah. Yang sembahyang siapa? Hah? Yang mati apa yang hidup? Yang hidup untuk siapa? Untuk yang mati. Kalau perbuatan orang yang hidup tidak ada gunanya bagi orang mati, tolong sembahyang jenazah dilarang seluruh dunia. Bagaimana ngajinya? Mantap. Mantap. Kalau perbuatan orang hidup tidak sampai kepada orang mati, tolong sembahyang jenazah larang seluruh dunia. Sembahyang jenazah yang hidup. Di situ berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min fannarat Allahumma kana musiran fasid bi ihsani wa kana musian fatajawaz an sayyidi. Siapa yang berdoa? Yang mati apa yang hidup? Untuk siapa? Siapa bilang perbuatan orang hidup tidak ada gunanya bagi orang mati? Goblok. Ngaji. Kitabnya Ibnu Taimiyah. Biangnya Wahabi. Apa biang itu? Nah, korpi nih. Kalau oning biang, engki korpi bener hati biangnya hati korpi bener. Nikah saya sedikit kitab Korbina Wahabi jilid 24. Orang yang berkata bahwa bacaan Al-Quran doa tidak sesuai dengan orang mati, itu orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Itu saya baca. Persilakan baca kitabnya sendiri. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang alim, tapi saya orang yang baca kitab saya ini. Tahu ya, apa Ibnu Taimiyah itu? Itu Korbina Wahabi. Korbina Wahabi ngucak nang kitab. Muntua tak dapat ada orang mati. Bacaan Quran tak dapat orang mati. Kini ahli bid'ah bertentangan dengan ijma ulama. Itu jelas, mari kita bongkar. Ini Korbina saya ngucak. Kadang dok rocon serentos. Baca kitab itu. Jilid 24, kitabnya 37 jilid, Pak. Buat 2 meter. Kitab 2 meter. Dia masih baca. Kalah, jilid nomor 4 ekor. Tanya Ibnu Taimiyah, orang yang berkata bahwa doa bacaan Quran tidak sampai kepada orang mati, itu orang yang ahli bid'ah. Bukan saya. Ibnu Taimiyah, baca sendiri, kitabnya banyak kok. Mari kita baca, jangan hanya sepotong-sepotong yang dibaca. Baca semua yang sempurna. Ini ahli sunnah wal jamaah. Siapa Ibnu Taimiyah berkata, man halala ala qabri ahadin sab'ina alaf bari'a min adil qabri. Barang siapa yang tahlil di atas kuburan seseorang 70.000. Berapa?